Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lismenis dengan NPM 2240 10118. Di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu pengertian kepribadian. Pengertian kepribadian konsumen. Kata kepribadian berasal dari bahasa Latin pesona yang berarti topeng menurut Ajak B 2015. Kepribadian konsumen hanya mengacu pada totalitas pikiran, emosi, niat, dan perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen secara konsisten saat beradaptasi dengan perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen secara konsisten saat beradaptasi dengan suatu produk atau layanan. Menurut Jain dikutip Ajak B 2015. Kepribadian adalah karakteristik seseorang yang menyebabkan munculnya konsistensi perasaan, pemikiran, dan perilaku. Menurut Laurence A. Pevin et al. Yang dikutip Erna dan Rahma 2017. Kepribadian ini dapat didefinisikan sebagai karakteristik psikologis yang unik dari seseorang. Karakteristik unik ini juga menciptakan konsistensi dalam cara seseorang merespon lingkungannya, menurut Ling et al. 2014. Karena keunikan inilah, maka menjadi tantangan bagi para pemasar untuk melakukan perlakuan yang berbeda. Selanjutnya ada faktor pembentukan kepribadian. A. Keturunan. Keturunan merujuk ke faktor-faktor yang ditentukan pada saat pembuahan. Pendekatan keturunan ini berargumen bahwa penjelasan paling akhir dari kepribadian seseorang individu ialah struktur molekul dari gen-gen yang terletak dalam kromosom. Kemudian B. Lingkungan. Di antara faktor-faktor yang menggunakan tekanan pada pembentukan kepribadian kita ialah budaya di mana kita dibesarkan, pengkondisian dini kita ini, norma-norma di antara keluarga kita, teman-teman, dan kelompok sosial, serta pengaruh yang kita alami. Lingkungan dapat kita memainkan peranan yang cukup besar dalam membentuk kepribadian kita. Kemudian, C. Situasi. Situasi mempengaruhi efek keturunan dan lingkungan pada kepribadian. Kepribadian seorang individu sementara umumnya mantap dan konsisten, memang berubah dalam situasi yang berbeda. Tuntutan yang berbeda dari situasi yang berlainan memunculkan aspek-aspek yang berlainan dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak melihat pada kepribadian dalam keterpencilan. Selanjutnya ada karakteristik kepribadian konsumen. A. Usia dan tahap siklus hidup pembeli. Pilihan kita terhadap makanan, pakaian, mebel, dan rekreasi berhubungan dengan faktor usia kita. Konsumsi juga dibentuk oleh tahap siklus kehidupan keluarga, jumlah usia, dan jenis kelamin dari orang-orang yang berbeda dalam rumah tangga setiap saat. Di samping itu, tahap siklus kehidupan psikologis juga berperan penting. Orang dewasa mengalami perubahan atau transformasi pada saat menjalani kehidupan. Namun, mereka menunjukkan perilaku yang tidak selalu tetap, seperti menjadi orang tua, dan berubah seiring dengan waktu saat melalui perubahan ini, menurut Coulter dan Keller, dikutip Effendi 2014. B. Pekerjaan. Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsi. Pemasar mencoba untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok kerja yang memiliki keinginan atas suatu produk dan layanan yang berbeda dari orang lain pada umumnya, dan bahkan menyesuaikan produk tersebut untuk mereka. Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang, pengeluaran, tabungan, dan aset, kekuatan pinjaman utang, dan pendirian seseorang terhadap pengeluaran dan tabungan, menurut Coulter dan Keller 2014. Kemudian C. Gaya hidup dan nilai-nilai yang mendukung gaya hidup tersebut. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia seperti yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapat. Hal tersebut menggambarkan pribadi utuh yang berinteraksi dengan lingkungannya, menurut Coulter dan Keller dikutip Effendi 2014. Sifat-sifat dasar kepribadian. A. Kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Kepribadian merupakan konsep yang berguna karena memungkinkan kita untuk menggolongkan konsumen ke dalam berbagai kelompok yang berbeda atas dasar satu atau beberapa sifat. Jika setiap orang berbeda dari sudut semua sifat kepribadian, maka tidaklah mungkin mengelompokkan konsumen ke dalam segmen-segmen, dan sedikit alasan bagi para pemasar untuk mengembangkan produk dan kampanye promosi yang membidik segmen-segmen tertentu. B. Kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Kepribadian individu cenderung konsisten dan bertahan lama. Sudah tentu seorang ibu yang berkomentar bahwa anaknya
keras kepala sejak dilahirkan, menunjang anggapan bahwa kepribadian itu konsisten dan bertahan lama. Kedua sifat ini sangat penting jika para pemasar harus menjelaskan atau meramalkan perilaku konsumen berdasarkan kepribadian. C. Kepribadian dapat berubah. Kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu. Sebagai contoh, kepribadian individu mungkin berubah karena adanya berbagai peristiwa hidup yang utama, seperti kelahiran anak, kematian orang yang dicintai, penceraian, atau promosi karir yang besar. Kepribadian seseorang berubah tidak hanya sebagai respon terhadap peristiwa yang terjadi tiba-tiba, tetapi juga sebagai bagian dari proses menuju pendewasaan secara berangsur-angsur. Semakin dewasa, ia semakin tidak nakal, kata seorang bibi setelah tidak berjumpa dengan keponakannya selama 5 tahun. Kemudian ada teori kepribadian. A. Teori psikoanalitis. Asal-usul teori ini, kepribadian dimulai dengan ahli saraf Austria Sigmund Freud dan gerakan psikoanalisis pada awal abad ke-20. Menurut Link et al. 2014, Freud percaya bahwa kepribadian yang diperhatikan setiap orang adalah hasil dari konflik 3 kekuatan penting dari alam bawah sadar kita dan kesadaran, id, ego, dan superego. Teori Freud didasarkan pada struktur tripartit id, ego, dan superego. Freud menyebut ego bahwa sebagai prinsip realitas. Ini mengubah beban id menjadi cara-cara praktis pemenuhan kebutuhan dengan memodifikasi sifat dan waktu tuntutan. Kemudian B. Teori neo-Freudian. Teori kepribadian ini sebagian didasarkan pada analisis Freudian tentang perkembangan masa kanak-kanak, di mana dia berada dari Freud adalah dalam fokusnya yang lebih besar daripada faktor-faktor sosial dan bagaimana faktor-faktor itu mempengaruhi kepribadian. Karen Harney dikutip menurut Link et al. 2014. Neo-Freudian menyetujui Freud struktur kepribadian triparit. Mereka tidak setuju dengan keyakinan Freud bahwa dorongan seksual adalah motivator utama dan kepribadian itu dibentuk sepenuhnya sejak masa kanak-kanak.